Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 125.1, Kerinduan akan Dunia Fana. Sebuah ledakan yang menusuk telinga menyelimuti seluruh panggung, dan bola cahaya yang tampaknya biasa-biasa saja langsung meledak begitu bertabrakan dengan bayangan pedang Meng Hongchen. Ini adalah Butterfly Goddess Slash, keterampilan jiwa ketiga Wang Dong. Ini adalah keterampilan jiwa yang Wang Dong gunakan sangat jarang. Namun, kekuatannya sama sekali tidak seperti biasa dari keterampilan jiwa 1000 tahun yang normal. Cincin jiwa kedua Wang Dong sudah 1000 tahun, dan yang ketiga sebenarnya sudah melampaui usia 3000 tahun. Dengan kata lain, keterampilan jiwa ketiganya praktis setara dengan yang keempat Meng Hongchen. Meskipun serangannya tidak bisa mengambil Raja Roh, kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh Butterfly Goddess Slash yang diperkuat oleh Hao Dong Power sangat luar biasa. Jelas tidak mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan jiwa ini untuk mengalahkan Meng Hongchen, tapi itu sudah cukup baginya untuk hanya menunda waktu. Gelombang bilah cahaya meledak seketika, membuat ratusan bilah cahaya emas menyerupai mekar kuncup mawar. Kemudian, sekali lagi meledak menjadi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Begitu bilah cahaya yang penuh sesak itu meledak, mereka membawa aura matahari dan terbang ke segala arah. Meng Hongchen bingung ketika dia menghadapi serangan Wang Dong. Lagi pula, dia telah kehilangan armor pertahanannya yang kuat, yang berarti bahwa dia akan terluka jika bilah cahaya menghantamnya. Jika dia dalam kondisi puncak dan dilengkapi dengan alat jiwanya, dia bahkan akan berani untuk menyerang melalui serangan seperti ini tanpa merasakan tekanan apapun. Namun, ini jelas tidak mungkin sekarang. Ini adalah pertarungan terakhir, dan kemenangan dalam pertandingan ini akan menentukan apakah mereka akan dapat mengembalikan trofi juara atau tidak. Bagaimana mungkin dia berani ceroboh sama sekali? Selanjutnya, dia secara tidak sadar merasa bahwa Wang Dong sangat kuat. Mungkin ini adalah perasaan batinnya yang mendatangkan malapetaka pada dirinya, atau hanya perasaan seorang gadis muda. Karena itu, Meng Hongchen langsung menari-nari dengan pedangnya begitu dia bertabrakan dengan Butterfly Goddess Slash, menciptakan penghalang kedap udara yang memblokir semua serangan Wang Dong. Setiap kali pedang tipisnya bertabrakan dengan bilah cahaya, mereka akan melepaskan sejumlah besar racun Vermilion Clear Icetot. Selama racunnya mulai berlaku, pertempuran ini akan berakhir. Pada saat yang tepat ini, rasa teror yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati Meng Hongchen. Pikirannya mulai gemetar tak terkendali. Penindasan ini datang dari pikirannya sendiri, atau lebih tepatnya, sumber kekuatannya, jiwa bela dirinya. Sosok ilusi besar tanpa suara muncul di belakang Wang Dong. Tubuhnya yang kristalin dan tembus cahaya memancarkan aura dingin, dan ekornya yang hijau jade memancarkan cahaya hutan yang tenang. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah penindasan yang disebabkan oleh kedalaman jiwa Meng Hongchen, menyebabkan gerakannya sangat melambat karena keheranannya. Ini adalah Skorpion Permaisuri Es Giok, jiwa bela diri kedua Huo Yuhao. Pada saat ini, aura cincin jiwa 400.000 tahun telah sepenuhnya muncul karena tiruannya. Meskipun Vermilion Clear Icetot tidak berada di ekstrim North, juga bukan jiwa bela diri tipe es murni, sebagian besar kekuatan komprehensifnya berasal dari unsur Ice. Itu seperti yang dikatakan Ice Jade Empress Scorpion, dia adalah penguasa Ice, dan semua makhluk berjiwa es harus memuja dia sebagai raja mereka. Bagaimana aura Vermilion Clear Icetot bisa dibandingkan dengan aura Ice Empress? Selain itu, ini adalah aura kalajengking permaisuri Ice Jade yang berusia 400.000 tahun. Meng Hongchen dan Xiao Hongchen telah menonton pertandingan-pertandingan Huo Yuhao sebelumnya, tetapi garis pandang mereka terhalang oleh pelindung yang mengelilingi panggung turnamen. Dengan demikian, mereka hanya dapat melihat cincin jiwa 100.000 tahun Huo Yuhao dan aura mengagumkan yang dilepaskannya, mereka tidak merasakan aura yang sebenarnya. Fakta menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan Huo Yuhao hanyalah ilusi. Setelah pertempuran itu, Huo Yuhao tidak menggunakan kemampuan seperti itu dalam pertempuran lainnya. Meskipun tim-tim lain tidak akan terlalu jauh untuk mengabaikan keterampilan jiwanya, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa dia telah terlihat jelas, yang berarti bahwa tidak ada lagi makna praktis untuk itu lagi.
Namun, saat Meng Hongchen menghadapi aura yang dimiliki oleh ASJD Empress Scorpion, dia segera menyadari betapa banyak lelucon penilaiannya. Aura mengerikan dari ASJD Empress Scorpion sangat realistis, dan bahkan jika mereka terjebak dalam domain ilusi, ini adalah yang sangat dekat dengan kenyataan. Jiwa bela dirinya sepenuhnya ditekan di depan aura yang mengerikan ini, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kultivasi sejatinya. Ini bahkan diperparah dengan sensasi teror yang datang dari lubuk hatinya, menyebabkan dampak yang luar biasa pada keinginannya untuk bertarung. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak orang telah menderita kekalahan telak ketika menghadapi cincin jiwa ratus ribu tahun yang telah dilepaskan Huo Yuhao. Pencegahan yang diberikannya begitu kuat. Meng Hongchen bukan satu-satunya orang yang terkena aura ASJD Empress Scorpion. Bahkan Xiao Hongchen juga terpengaruh olehnya. Vermilion Clear Icetot dan Trilek Golden Tot keduanya adalah jiwa bela diri tipe katak. Dari 5 racun, racun yang berasal dari katak dan racun yang berasal dari kalajengking sama-sama cocok. Tidak ada terlalu banyak perbedaan antara kedua belah pihak, dan dengan demikian kemenangan dan kekalahan akan ditentukan oleh tingkat kedua makhluk. Tidak ada keraguan bahwa Tot Emas berkaki 3 memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Vermilion Clear Icetot, dan keduanya juga jiwa bela diri peringkat teratas. Namun, mereka mirip dengan subjek yang menghadap raja mereka sementara menghadapi jiwa bela diri yang tak tertandingi, ASJD Empress Scorpion. Terlepas dari seberapa kuat mereka masih kecil dan lemah di depan seorang raja sejati. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana domain ilusi belaka dapat menyebabkan efek yang sangat besar. Namun, apakah yang dirilis Huo Yuhao sekarang masih menjadi domain ilusi belaka? Seperti kata pepatah, kebenaran akan menjadi kebohongan ketika kebohongan menjadi kebenaran. Jika seseorang menambahkan beberapa hal sejati dalam ilusi, akan sulit untuk mengatakan bahwa ilusi itu palsu. Sosok ilusi di belakang Huo Yuhao diciptakan menggunakan tiruannya, tetapi aura yang dimilikinya berasal dari cincin jiwa ASJD Empress Scorpion. Ini benar-benar cincin jiwa 400.000 tahun. Bisakah domain ilusi memalsukan aura seperti ini? Ini adalah aura dari Ultimate Ace murni, dan juga aura dari salah satu dari 10 makhluk besar liar. Bahkan tidak perlu menyebutkan mereka berdua, bahkan Heaven Findo Luo Huang Jinsu, yang dengan gugup memimpin pertandingan sebagai wasit, merasakan jantungnya berdebar setelah merasakan aura Scorpion emblem ASJD. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun Meng Hongchen mampu menetralkan selas Dewi Kupu-Kupu sementara tubuh dan jiwanya terguncang, kekuatan di balik serangannya berikutnya sangat lemah. Di sisi lain, Xiao Hongchen baru saja sadar dari cahaya Dewi Kupu-Kupu, dan melambat untuk sesaat ketika mencoba untuk membantu saudara perempuannya. Pada saat yang tepat ini, kombinasi aura putih es dan keagungan seorang kaisar berkembang dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Meng Hongchen terlalu dekat dengan mereka berdua, dan dengan demikian dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindari pelepasan omnidirectional dari cahaya ini. Karena jiwa bela dirinya jelas terpengaruh, dia bahkan tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang Wang Dong. Aura aneh dan dingin langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuh Meng Hongchen menegang seketika di udara. Karena dia membangunkan jiwa bela dirinya, dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasa kedinginan. Namun, pada saat ini, dingin yang ekstrim yang tampaknya menggali tulangnya membuat tubuhnya bergetar hebat. Bahkan lapisan es berwarna biru muda menutupi permukaan kulitnya. Kekuatan tempur Huo Yuhao langsung mencapai puncaknya. Meskipun udara yang sangat dingin hanya menyebar untuk jarak yang relatif singkat, sosok khayalan dari ASJD Empress Scorpion yang muncul di belakang punggungnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini terutama terjadi pada ekornya yang hijau jade, yang sepertinya memiliki lingkaran cahaya yang mengalir di sekitarnya. Karena imitasi Huo Yuhao menyembunyikan tubuhnya, tidak ada yang bisa melihat bahwa tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakangnya melepaskan cahaya hijau batu giok yang intens. Benar, ini adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diberikan kepadanya oleh tulang dada ASJD Empress Scorpion, Domain of Ice Abadi. Ini adalah tampilan sebenarnya dari kekuatan Ultimate Ice, dan juga kekuatan tirani. Bahkan Vermilion Clear Icetot yang juga merupakan jiwa bela diri tipe S tidak mampu menanggungnya. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan dari skill jiwa tipe domain ini, dia masih bisa melepaskan sebagian dari kekuatan Ice Empress dalam jangkauan terbatas. Meng Hongchen mencapai titik puncak lompatannya saat tubuhnya langsung membeku di domain Ice Abadi, menyebabkannya langsung jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin Wang Dong menyerah pada kesempatan bagus seperti ini? Melipat sayapnya, dia langsung mengejar Meng Hongchen dan mengaktifkan guillotine wing-nya. Namun,
Huo Yuhao dan Wang Dong tidak menyadari bahwa rantai merah gelap entah bagaimana terhubung ke pinggang Meng Hongchen. Serangan instan Wang Dong akan segera mendarat, Meng Hongchen langsung ditarik pergi, membawanya keluar dari jangkauan serangan Wang Dong. Tepat setelah itu, badai energi besar terbang langsung ke arahnya, menghalangi pengejarannya. Rantai merah gelap pertama kali muncul di tangan Xiao Hongchen, dan ekspresinya saat ini adalah kesungguhan. Baik, ketika mereka berjalan ke panggung turnamen, baik dia atau Meng Hongchen tidak berpikir bahwa pertempuran ini memiliki arti. Namun, dia sekarang merasa bahwa dia salah. Ketika dia menghadapi dua pemuda ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan tingkat kekuatan jiwa mereka untuk menghakimi mereka. Wang Dong dan Huo Yuhao sangat terkoordinasi dengan baik, tetapi Xiao Hongchen dan Meng Hongchen adalah saudara kandung. Keduanya tumbuh bersama, dan telah bekerja, berjuang, dan berkultivasi bersama. Tingkat sinergi yang mereka miliki tidak kalah dengan duo Huo Yuhao. Pada saat ini, cahaya merah gelap menyala oleh dada Meng Hongchen. Tepat setelah itu, kabut es keluar dari tubuhnya dengan kilatan cahaya merah. Kemudian, itu dengan cepat kembali dan memasuki tubuhnya sekali lagi, memungkinkannya untuk secara tak terduga pulih dari domain es abadi. Meskipun tubuhnya masih bergetar, dan dia tampaknya tidak bisa memegang pedangnya dengan benar, dia telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Huo Yuhao telah menggunakan domain es abadi selamanya, dan dia bahkan menggunakannya melawan Soul Kings sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa memotongnya begitu cepat. Selain perbedaan dalam budidaya mereka, kedalaman yang terkandung dalam fusi es dan api Vermilion Clear Icetot telah memainkan peran penting dalam hal ini. Huo Yuhao dengan cepat berpikir untuk dirinya sendiri, tidak heran Vermilion Clear Icetot tidak disegel secara meyakinkan di depan Ultimate Ice. Jika aku juga seorang Raja Roh, bagaimana dia bisa menembus domain es abadiku dengan mudah? Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya kembali ke posisi semula. Di bawah serangan habis-habisan Xiao Hongchen, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak dapat menyelesaikan pencarian mereka. Chapter 125.2 Kerinduan akan Dunia Fana. Kekuatan Ice Jade Empress Scorpion kemudian menghilang seperti kilatan dalam gelap. Membuka sayapnya, Wang Dong sekali lagi mengungkapkan keterampilan menghindar yang kuat di udara. Dipandu oleh deteksi spiritual, lebih dari 90% serangan alat jiwa yang menargetkan dia akan hilang sepenuhnya. Namun, sosok Wang Dong secara bertahap mendekati saudara kandung Hongchen. Pada saat ini, Meng Hongchen akhirnya menarik napas. Dia baru saja menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, memberi makan es. Dengan menggunakan api sebagai katalis, dia mampu merangsang racun icetotnya dan mengubahnya menjadi energi murni yang bisa memberi makan tubuhnya, menyebabkan kekuatan serangannya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, dia tidak akan bisa menggunakan icetot untuk waktu yang singkat setelah menggunakan ice feeding. Di permukaan, sepertinya Huo Yuhao dan Wang Dong menghabiskan lebih banyak energi daripada lawan mereka. Namun, serangkaian tabrakan juga sangat mempengaruhi Meng Hongchen. Dia tidak bisa lagi menggunakan racun icetotnya, dan pemberian esnya bahkan tidak meningkatkan kekuatan serangannya, tetapi hanya memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Kenapa dia tidak menghabiskan banyak energi? Selanjutnya, pembekuan yang disebabkan oleh Ice Ultimate telah menyebabkan luka-lukanya akibat serangan Dai Yuheng bangkit kembali dengan samar. Huo Yuhao menghela nafas dalam hati. Jika serangan mereka sebelumnya yang mengandalkan lawan mereka yang memandang rendah mereka telah berhasil, memenangkan pertandingan ini akan jauh lebih mudah. Namun, sekarang sepertinya tidak mungkin memenangkan pertandingan ini tanpa perlawanan. Namun, saudara kandung Hongchen sekarang merasakan tekanan luar biasa datang dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Lawan paling menakutkan yang bisa dihadapi adalah lawan yang sama sekali tidak bisa dibaca. Namun, dua pemuda ini yang bahkan lebih muda dari mereka telah merusak keyakinan mereka dalam menang. Kakak, ayo, mari kita habisi mereka. Kami tidak bisa ragu lagi. Xiao Hongchen berteriak keras. Meng Hongchen ragu-ragu, tapi, tubuhmu. Untuk apa cedera ini? Xiao Hongchen berkata dengan arogan, mari kita tunjukkan pada mereka serangan terkuat kita. Cepat, kami tidak bisa kehilangan pertandingan ini. Kami tidak bisa memberi mereka kesempatan. Setelah kami mengalahkan mereka, kami akan menjadi kebanggaan akademi kami, dan para pahlawan kekaisaran kami. Dengan itu, semua alat jiwa pada tubuh Xiao Hongchen tiba-tiba mati dan jatuh ke tanah. Peralatan jiwa itu sendiri berubah menjadi debu logam, dan dia bahkan tidak peduli tentang susunan formasi yang telah jatuh ke tanah.
Sebaliknya, dia membentangkan tangannya ke arah saudara perempuannya. Rapiers di tangan Meng Hongchen menghilang ketika dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Hongchen. Segera, pilar yang dicampur dengan cahaya keemasan dan biru es melonjak ke udara dan langsung menutupi tubuh mereka. Tidak baik, Huo Yuhao dan Wang Dong terlalu akrab dengan gerakan mereka. Itu jelas tanda awal dari perpaduan jiwa bela diri. Mereka sudah sangat mengevaluasi saudara-saudara Hongchen, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dua insinyur jiwa benar-benar akan dapat menggunakan keterampilan fusi. Selain itu, mereka menggunakannya pada saat yang sangat kritis ini. Ketika dua raja jiwa menggunakan keterampilan fusi bersama, seberapa kuat serangan mereka. Mereka jelas berusaha untuk mengeluarkan duo Huo Yuhao dalam satu tembakan. Ayo kita bawa, Wang Dong berteriak, karena dia terlalu bersemangat, sepertinya ada beberapa jejak delikatenes yang terkandung dalam suaranya. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa lagi ragu pada saat ini. Kalau tidak, kesempatan terakhir mereka untuk menang akan hilang. Segera mengusir armor Empress Ice, Huo Yuhao memeluk Wang Dong. Pada saat yang sama, aura dari Ice jadi Empress Scorpion kembali ke tubuhnya, hanya menyisakan mata rohnya. Sayap Wang Dong menghilang dengan tenang, menyebabkan cahaya keemasan kebiru-biruan yang menyilaukan di langit menghilang. Wang Dong memeluk Huo Yuhao dari belakang, lalu turun ke panggung turnamen. Namun pada saat ini, palu hitam pekat muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bela diri keduanya, Clear Sky Hammer. Mereka akan jatuh ke tanah, tetapi pada saat ini, tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah cahaya ketiadaan yang tak terlukiskan yang menyebabkan semua yang ada di dalamnya menghilang dari pandangan. Satu-satunya yang tersisa adalah sosok ilusi. Sosok ilusi ini terlihat agak aneh, dan seluruh tubuhnya transparan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi tangannya membentuk bentuk hati. Sosok itu tampak seperti laki-laki dewasa, dan jika ada yang melihat tampilan awal Huo Yuhao dan Hammer Kaisar Surgawi Wang Dong, mereka akan menemukan bahwa sosok seperti kehampaan ini identik dengan keterampilan yang disebutkan di atas. Namun, Hammer Kaisar Surgawi dibentuk oleh perpaduan antara Ice Jade Empress Scorpion dan Clear Sky Hammer. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak menggunakan jalan emas yang dibentuk oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Mata Roh, atau Palu Kaisar Langit. Sebagai gantinya, mereka menggunakan perpaduan misterius antara Mata Roh dan Palu Langit Bening. Semuanya berlalu dengan cepat ketika kedua belah pihak secara tak terduga melepaskan keterampilan fusi masing-masing. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental. Penonton merasa seolah-olah hati mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Pemandangan seperti ini jarang terlihat bahkan dalam 100 tahun. Berapa banyak master jiwa di dunia ini yang dapat memiliki keterampilan fusi? Fakta bahwa dua pasang dari mereka telah muncul pada saat ini terlalu mengejutkan. Bahkan Penatua Suan dari Shrek Academy sudah mengepalkan tinjunya dengan erat. Kalau bukan karena fakta bahwa dia terganggu dengan menekan api hitam Phoenix gelap, dia akan memiliki ekspresi yang lebih bersemangat. Kegembiraan dari acara ini begitu hebat, sampai-sampai Wang Yan bahkan tidak sanggup melihatnya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, hanya membuka matanya. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu berapa banyak keterampilan fusi yang dimiliki Huo Yuhao dan Wang Dong, tetapi bahkan dia belum pernah melihat kekuatan sejati dari keterampilan fusi itu. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Huo Yuhao dan Wang Dong bisa menciptakan keajaiban seperti ini. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen berada dalam kondisi yang sangat baik hari ini, dia tidak akan pernah membiarkan Huo Yuhao dan Wang Dong naik panggung. Namun, Xiao Hongchen terluka parah, dan Meng Hongchen agak terluka. Hanya dengan demikian peluang Huo Yuhao dan Wang Dong menang muncul. Namun, Wang Yan tidak akan pernah berpikir bahwa saudara kandung Hongchen akan mampu mengeluarkan keterampilan fusi. Ini praktis tidak terbayangkan bahkan di dunia insinyur jiwa. Bahkan bisa dikatakan bahwa Xiao Hongchen dan Meng Hongchen adalah pasangan guru jiwa pertama dari Kekaisaran Sun Moon yang mampu melakukannya. Di atas tembok kota, Kaisar Su Jiawei memiliki ekspresi heran di wajahnya. Siapa yang mengira bahwa final turnamen ini akan benar-benar berubah menjadi duel antara dua keterampilan fusi? Di sisi lain, orang yang paling tertekan dan sedih di seluruh arena adalah wasit, Heaven Fin Douluo. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa menghentikan kedua belah pihak dari menggunakan keterampilan fusi mereka. Namun, level apa yang akan dicapai oleh kedua keterampilan fusi? Dia tidak jelas tentang itu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan pihak yang kalah tepat waktu, mengakibatkan korban, beban yang ditimpakan padanya akan terlalu besar.
Dia sangat jelas bahwa 4 orang yang berdiri di medan perang sangat berbeda dari orang-orang sebelumnya yang telah meninggal. Pilar cahaya yang melayang Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mulai berubah. Pilar cahaya membeku di udara, berubah menjadi bentuk besar katak. Secara misterius, perubahan warna tiba-tiba terjadi pada katak sementara itu membeku. Pada saat ini, emas dari Golden Tot berkaki 3 dan biru es dari Vermilion Clear Icetot sepenuhnya menghilang, meninggalkan cahaya merah yang memancarkan kilatan logam. Emas kirmizi yang menutupinya membuat katak besar yang tingginya lebih dari 5 meter itu sangat menyilaukan. Matanya berwarna hitam yang sedalam jurang. Saat ia melebarkan mulutnya, pusaran air berwarna kirmizi emas yang berputar bisa samar-samar terlihat. Sepertinya katak itu bisa meludahkan pusaran air kapan saja. Suara Xiao Hongchen terdengar di seluruh bidang. Bahkan di saat seperti ini, dia tidak lupa memainkan peran sebagai pahlawan yang berusaha menyelamatkan pertempuran. Terima pukulan ini, anak muda. Kami akan membiarkan Anda menyaksikan keterampilan fusi yang benar-benar kuat, kerinduan Hongchen kami. Petik 2. Baik, kerinduan Hongchen adalah nama yang mereka pilih untuk keterampilan fusi mereka dengan mengambil nama keluarga kedua saudara kandung. Jika seseorang memperhatikannya dengan seksama, ia akan menemukan bahwa katak emas kemerahan itu berkaki 3. Namun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang sama dengan Vermilion Clear Icetot saat itu juga akan memuntahkan pusaran air kemerahan emas. Pada saat yang tepat ini, perubahan juga mulai terjadi pada sosok ilusi yang telah dibentuk oleh Huo Yuhao dan Wang Dong. Matanya berbinar. Karena seluruh tubuhnya dalam keadaan seperti hampa dan transparan, kilatan di matanya sangat jelas. Ini adalah sepasang mata yang tidak bisa digambarkan menggunakan kata-kata. Emasnya yang menyilaukan tampaknya menyerap dan membekukan semua cahaya bintang di langit. Seketika kilau emas misterius itu muncul, cahaya di seluruh panggung turnamen benar-benar gelap. Hujan gerimis di langit langsung berhenti, dan setiap tetes hujan tetap dalam keadaan turun, tidak dapat jatuh lebih jauh. Mata vertikal aneh perlahan-lahan terbuka di dahi sosok seperti void, dan cahaya yang diisi dengan aura kehidupan langsung menerangi seluruh arena. Samar-samar, palu emas yang agung muncul entah dari mana, lalu hancur menjadi palu kecil yang tak terhitung jumlahnya di atas sosok seperti kekosongan. Kemudian, palu yang lebih kecil ini berubah menjadi cahaya keemasan, menyebabkan halo emas muncul di dahi sosok seperti itu. Segala sesuatu yang terjadi tampaknya melambat, tetapi retakan seperti jaring laba-laba muncul di udara di panggung turnamen di mana cahaya emas berlalu. Tampaknya seolah-olah ruang akan runtuh. Bahkan Heaven Fin Doulo dibiarkan takjub pada saat ini. Ini karena dia jelas merasa bahwa gerakannya melambat tak terkendali. Bukan hanya itu, tetapi dia merasakan dadanya tertekan. Tepat setelah itu, sepertinya sebuah palu besar tiba-tiba menghantam laut spiritualnya, langsung mengirim pikirannya ke bidang putih. Bagian terdalam dari laut spiritualnya tiba-tiba bergetar hebat, membuatnya seolah-olah semua ingatannya mampu pecah. Ini adalah reaksi dari Doulo berjudul, dan bahkan dia tidak bisa menolak sama sekali. Ini karena pada saat itu, Heaven Fin Doulo Huang Jinsu tidak tahu bagaimana cara memblokir cahaya emas misterius itu. Tentu, ini karena dia tidak bisa bergerak untuk mengganggu pertandingan sebagai wasit. Chapter 125.3 Kerinduan akan dunia fana. Halo emas tersebar, menandakan dimulainya kerinduan Hongchen. Sinar berbentuk pusaran berbentuk cahaya kemerahan keemasan berubah menjadi banjir yang menghujani langsung ke arah sosok yang mirip kekosongan. Cahaya kemerahan keemasan dipenuhi dengan dentang logam dan ketangguhan es. Lebih mengerikan lagi, udara mulai terdistorsi dari panas pada saat itu muncul. Berbagai elemen kontradiktif berkumpul bersama, membentuk kegilaan yang tampaknya memutar dan histeris. Diterangi oleh cahaya keemasan kemerahan dari kerinduan Hongchen, seluruh tahapan turnamen tampaknya berubah menjadi lautan magma. Namun, itu tidak dapat menghalangi cincin cahaya emas untuk menyebar keluar terlepas dari seberapa kuat itu. Ketika sinar cahaya keemasan yang sangat lembut melewati gelombang emas kemerahan tanpa penghalang apapun, itu langsung mencapai sosok besar dari katak emas kemerahan, membuatnya gemetar hebat. Tepat setelah itu, lampu emas kemerahan tiba-tiba runtuh, mengungkapkan angka yang jatuh Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Sebelum kerinduan Hongchen bahkan dapat melepaskan sepertiga dari kekuatannya, itu berakhir secara tak terduga. Kedua bersaudara itu memiliki wajah kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadaran diri, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengendalikan keturunan mereka dari langit. Ketika mereka jatuh, gumpalan darah seperti ular mulai melonjak keluar dari 7 lubang Xiao Hongchen. Kerinduan Hongchen yang menakutkan hanya berlangsung sesaat. Meskipun masih memenuhi seluruh tahap turnamen, tidak ada yang terjadi setelahnya.
Namun, itu masih tidak bisa diblokir dengan mudah. Ketakutan yang mungkin disebabkan oleh peleburan emas ke baja mendarat, segera menyebabkan seluruh tahap turnamen mendidih seolah-olah gunung berapi meletus. Kegilaan logam dan racun dari Vermilion Clear Icetot, bersama dengan perpaduan es dan api, menyebabkan panggung turnamen yang luas berubah menjadi neraka di bumi. Sosok seperti kehampaan akan segera ditelan. Pada saat ini, Heaven Fin Douluo Huang Sujin belum bangun dari efek cahaya keemasan. Ini berarti dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka sebagai wasit. Penatua Xuan sudah memiliki satu kaki terentang, tetapi Wang Yan menarik lengan bajunya tepat sebelum dia bergerak. Tunggu. Penatua Xuan mengamuk, apa yang harus saya tunggu? Bagi mereka untuk mati. Petik 2. Namun, dia tiba-tiba terdiam setelah mengucapkan kata-kata ini. Betapa terkejutnya dia melihat bahwa sosok seperti kehampaan itu tidak hanya pasrah pada nasibnya di depan kerinduan Hong Chen yang sedang melonjak. Sebaliknya, itu melayang ke belakang dengan kecepatan secepat kilat, mengungkapkan tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong lagi. Di bawah mata audiens yang sangat besar, perubahan misterius lain terjadi pada tubuh mereka. Sepasang sayap emas kebiruan sekali lagi membentangkan, mengungkapkan Dewi Kupu-Kupu Radiant. Namun, kemeja Huo Yuhao tiba-tiba meledak terbuka, mengungkapkan tato besar dari Ais Jade Empress Scorpion. Sepertinya ada semacam kekuatan yang mencoba meledak dari otot-ototnya yang membengkak, dan ekor batu giok berwarna hijau dari Ice Empress Scorpion Ice membentang sampai ke pinggangnya. Tentu, pantatnya tidak bisa dilihat. Pada saat ini, tato kalajengking permaisuri es giok sepertinya menjadi hidup. Ini terutama berlaku untuk mata kuning kristal, yang memancarkan aura liar yang membuatnya seolah-olah itu adalah satu-satunya yang berdaulat di seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, Huo Yuhao dan Wang Dong sekali lagi berpelukan. Mereka saling memandang sesaat, dan segala sesuatu tampak menghilang, hanya menyisakan tekad pihak lain di mata mereka. Huo Yuhao memiliki dua jiwa bela diri, yang adalah mata roh dan kalajengking Ratu Batu Giok. Wang Dong juga memiliki dua jiwa bela diri, yaitu Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Clear Sky Hammer. Ketika mata roh menyatu dengan Dewi Kupu-Kupu Radiant, mereka dapat menggunakan keterampilan fusi pertama mereka, A Golden Rod di tengah kemewahan Melayu. Ketika mata roh menyatu dengan Clear Sky Hammer, mereka bisa menggunakan apa yang baru saja mereka gunakan sebelumnya, cincin cahaya keemasan yang bisa menutupi lebih dari 100 meter. Ini adalah keterampilan fusi ketiga mereka, dan itu disebut mantra di tengah Void, Spiritual Tempest. Spiritual Tempest setara dengan mengambil serangan paling kuat dari Clear Sky Hammer dan menggabungkannya dengan Spiritual Shock Huo Yuhao. Selain itu adalah serangan skala besar, dan memiliki kekuatan serangan yang berkali-kali lebih besar daripada dua keterampilan yang disebutkan di atas. Di sisi lain, keterampilan fusi ini menguras kekuatan jiwa jauh lebih sedikit daripada dua lainnya. Namun, tuntutannya pada kekuatan spiritual mereka sangat mengerikan. Kalau bukan karena fakta bahwa laut spiritual Huo Yuhao telah sangat diperkuat oleh Life Gold, dia akan segera pingsan setelah menggunakannya. Life Gold telah membuka mata ketiga Huo Yuhao, memungkinkan Electrolux untuk tidur di dalamnya. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa tempat Electrolux menggunakan Life Gold untuk mengukir sendiri dapat dianggap sebagai laut spiritual kedua. Selain pengujian awal mereka, ini adalah kedua kalinya mereka menggunakan Spiritual Tempest. Namun, kekuatannya kali ini telah meningkat secara eksplosif karena lautan spiritual kedua Huo Yuhao. Dikombinasikan dengan perampasan kehidupan yang diberikan kepadanya oleh Life Guardian, mereka dapat langsung mengganggu kerinduan Hong Chen. Ini adalah dua keterampilan fusi yang dapat digunakan dengan menggabungkan mata roh Huo Yuhao dengan salah satu dari jiwa bela diri Wang Dong. Tapi bagaimana kalau itu bukan Ice Jade Empress Scorpion? Perpaduan antara es batu Empress Scorpion dan Clear Sky Hammer adalah serangan paling kuat di pembuangan Huo Yuhao dan Wang Dong. Sebelumnya, bahkan Absolute Defense Barrier telah dihancurkan oleh serangan itu, yang dikenal sebagai Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Di sisi lain, apa yang Huo Yuhao dan Wang Dong gunakan pada saat ini adalah keterampilan fusi terakhir yang mereka miliki, perpaduan antara dua jiwa bela diri tipe serangga, yang dari kalajengking permaisuri Ais Jade dan Dewi Kupu-Kupu Radiant. Dalam hal kemampuan ofensif murni, keterampilan fusi ini tidak sekuat Hammer Kaisar Surgawi. Namun, ini adalah satu-satunya keterampilan fusi yang dikendalikan oleh Wang Dong. Dalam hal fleksibilitas, keterampilan ini sebanding dengan Hammer Kaisar Surgawi, yang mempertaruhkan segalanya untuk satu serangan habis-habisan. Sebuah supernova yang tampak seperti sinar cahaya yang tak terhitung telah meledak menyebar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong.
Cahaya ini begitu kuat sehingga tidak ada yang berani melihatnya langsung. Bahkan kerinduan Hong Chen yang bergelombang terpaksa melambat karena cahaya yang kuat itu. Tepat setelah itu, sepasang sayap emas kebiru-biruan mulai menyebar keluar dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah 2 kali lipat. Awalnya, Radiant Butterfly Goddess hanya memiliki sepasang sayap depan dan belakang. Namun pada saat ini, ia sekarang memiliki sepasang sayap tengah berwarna jade yang transparan seperti permata, dan sangat memikat. Aura kehidupan yang intens berkembang keluar, dengan esensi sejati cahaya dan air. Aura kehidupan yang padat ini melengkapi aura cahaya dengan sangat baik. Saat sepasang sayap kupu-kupu yang memukau membentang, 3 warna biru, emas, dan hijau tampak dihiasi dengan cahaya-cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya ada banyak tetes air yang dengan lembut berputar di sekitar sayap kupu-kupu, memantulkan setiap sinar cahaya di sekitar mereka yang bisa dipantulkan. Puluhan ribu sinar cahaya bersinar ke depan, tetapi lapisan-lapisan embun beku mulai keluar dari kakinya, menyebabkan sosok ramping itu terlihat begitu mulia. Embun beku itu diam-diam menyebar, menyebabkan sekelilingnya berubah menjadi dunia es dan salju. Saat aura dingin mulai menyebar, perubahan yang menakjubkan terjadi pada tubuh Wo Yuhao dan Wang Dong yang menyatu. Sosok ramping tanpa suara muncul di tengah-tengah lingkaran cahaya 3 warna. Sosok ini adalah seorang gadis yang sudah matang. Gadis ini tingginya lebih dari 1,8 meter, dan sosok langsingnya tampak sangat mengharukan dan menegangkan. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah muda kebiruan yang jatuh sampai ke kakinya. Matanya emas yang cemerlang, dan bahkan kata kesempurnaan tidak cukup untuk menggambarkan tubuhnya yang ramping dan bergerak. Penampilannya yang sempurna melampaui setiap gadis lain di dalam arena, dan setiap sinar cahaya dan lekukan di tubuhnya sangat pas. Tidak ada yang bisa menggambarkan hal pertama yang mereka rasakan ketika melihatnya, tetapi setiap pria dan wanita lajang di arena benar-benar tertarik padanya. Detik berikutnya, dia bergerak. Setelah mengambil sedikit langkah ke depan dengan kaki kirinya, wanita ramping itu sekarang berada di udara. 3 sayap dengan warna berbeda di punggungnya membawa sosok rampingnya ke atas ke udara dengan anggun dan ringan. Lapisan es yang tebal mulai menyebar dari kakinya, berubah menjadi gumpalan kecil yang naik dan berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, celah kecil diukir terbuka dari awan suram di langit. Sinar matahari turun dari langit, melewati penghalang defensif turnamen sebelum mendarat padanya. Sinar keemasan sinar matahari kontras dengan penampilannya yang sempurna yang dapat membalikkan kota, membuatnya seolah-olah seorang dewi sedang menjalani kelahiran kembali di panggung turnamen. Banjir yang diakibatkan kerinduan Hong Chen telah tiba, tetapi sesaat sebelum menghantam sosok yang ramping itu, tiba-tiba terbelah menjadi 2, kemudian berputar di sekeliling tubuhnya. Dia mulai menari dengan anggun di udara, dan setiap langkahnya lembut dan sempurna. Kulitnya yang bergerak dipenuhi cahaya kehidupan dan harapan, dan 6 sayap kupu-kupu di punggungnya adalah dekorasi terbaik di tubuhnya. Mandi di bawah sinar matahari yang hangat, dia menari Rayman of Light. Keindahan yang memiliki penampilan yang dapat membalikkan sebuah kota bahkan tidak merasakan bahaya yang datang ke arahnya ketika dia terus menari sendirian di dalam es yang samar. 3 sayapnya yang berwarna berbeda terus merentangkan keluar dan melipat ke dalam, membuat sosoknya yang mulia terlihat lebih berkilau dan cemerlang. Seperangkat karakter emas yang samar-samar terlihat diam-diam muncul di dahinya, tetapi tidak ada yang bisa melihat mereka ketika gerakan tariannya mulai tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Set karakter emas mulai berkedip dengan cahaya, melepaskan cahaya lembut. Kemudian, gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan dia jatuh ke keadaan misterius. Sementara berputar di sekitar tubuh wanita cantik itu, kerinduan Hong Chen diam-diam runtuh. Seolah-olah itu hanya muncul untuk melengkapi penampilan kecantikan yang bisa membalikkan kota. Bahkan jika White Tiger Duke memiliki hati yang tak tergoyahkan diisi dengan tekad, matanya mulai agak membosankan. Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri dan bahkan mempertanyakan dirinya sendiri di dalam, bisakah seorang wanita cantik seperti itu ada di dunia ini? Sayap 3 warna menghilang, dan sosok mempesona itu terbang ke arah Xiao Hongchen dan Meng Hongchen.